Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara, saya Balkis Manisang. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama Anda di Jumat malam ini menuju akhir pekan ya. Dan saya mau ucapkan selamat kepada perempuan Indonesia karena Anda akan menjadi bagian penting di Pesta Demokrasi Pemilu 2024 nanti. 50,7% dari perempuan Indonesia akan menjadi pemilih yang sangat penting karena memang sedikit lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki ya. Jadi tepatnya ini ada 102.474.462 jiwa atau suara. Nah, yang ada di meja Perempuan Bicara saat ini mudah-mudahan bisa menjadi representasi dari berbagai lapisan begitu ya dan latar belakang yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan juga satu perspektif dan insight yang sangat bermanfaat nanti untuk persiapan kita menuju pemilu 2024. Anies, Prabowo atau Ganjar? Siapa bisa pikat hati perempuan? Saya perkenalkan dulu sebelum bicara soal judul kita malam ini. Yang pertama ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama dari BRIN. Apa kabar? Assalamualaikum Prof. Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Bilkis. Terima kasih sudah mewakili profesor perempuan malam ini. Insya Allah. Akan bersama kita. Oke, lalu kemudian di sebelah kanan saya lagi ada Shirley Anavita. Ini, waduh, yang talented, pengajar juga, kamu juga jadi influencer milenial, gak ada yang gak tahu Shirley nih. Apa kabar Shirley? Baik, sehat, alhamdulillah Mbak Balkis. Terima kasih sudah mewakili influencer milenial. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih. Intelektual juga, saya harus state itu. Dan juga di sebelah kiri saya ada Mbak Asfinawati, aktivis hukum dan HAM kita. Apa kabar Mbak Asfinawati? Baik Mbak Balkis. Masih semangat bersidang? Masih ya, masih semangat. Kita terus ikuti ya Mbak Asfi. Terima kasih. Pergerakan dan perjalanan dari semangatnya Mbak Asfi dan teman-teman. Oke. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Feni Rose, artis dan presenter kita yang mewakili selebrita kita ya. Mbak Feni apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Masya Allah, Balkis. semoga istiqomah ya Mbak. Insya Allah. Jadi sudah berijab, semoga istiqomah dan semakin semangat nih. Iya. Oke, Insya terima Allah. kasih sudah mewakili dunia selebriti kita di malam hari ini. Kita akan melihat dulu informasinya untuk Anda. Jelang Pilpres 14 Februari 2024, 3 nama calon presiden resmi diumumkan. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dinamika politik semakin meningkat. Para capres semakin lekat ke masyarakat. Publik disuguhi survei elektabilitas masing-masing kandidat. Nama cawapres masih dinanti. Lalu, siapakah cawapres yang nantinya akan mendampingi? Suara perempuan di Pilpres berpotensi mendulang kemenangan. Mudah, tidak mudah memenangkan aspirasi pemilihan perempuan pastinya banyak barometer penilaian. Apakah ketiga nama capres telah pantas merebut suara perempuan? Ataukah ada calon lain yang justru lebih layak? Oke, itu tadi informasinya. Tidak terasa ya, bulan Oktober kita sudah akan melihat siapa saja baca pres dan baca wapres yang menjadi pasangan dan sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Dan tidak sampai berapa bulan kemudian di 14 Februari 2024 insya Allah kita akan menggelar pesta demokrasi tersebut. Saya langsung ingin menuju ke Prof. Wiwi nih. Prof. Wiwi, pemilih perempuan ini jumlahnya sedikit lebih banyak dari laki-laki, 50,7% tadi kalau tidak ada perubahan ya. Ini sangat berpotensi mendongkrak suara pemilu 2024. Tapi apakah kita sudah siap menggunakan suara terbanyak itu? Ya, ini menarik ya. Jadi berdasarkan pemilu 2019 yang lalu terbukti bahwa jumlah pemilih perempuan itu lebih banyak. Lah dengan jumlah suara atau jumlah penduduk perempuan yang banyak yang memilih, ini kan signifikan sekali. Ya. Lah oleh karena itu yang kita perlukan adalah pemilih perempuan yang betul-betul memiliki satu argumentasi ketika memilih. Jadi ini yang perlu kita tentunya sebarluaskan pengetahuan tentang capres-capres ini. Kebetulan capresnya kalau benar tetap seperti ini, laki-laki semua gitu ya. Jadi kira-kira dengan laki-laki semua tadi itu bapak-bapak gitu ya. Siapa yang paling pandai gitu ya membujuk gitu suara perempuan, ya tentu bujuk rayu itu silakan saja. Tapi kaum perempuan itu juga punya intuisi. Tidak hanya rasionalitas, tapi juga intuisi untuk memilih. Dan ini yang akan dikompetisikan, kontestasikan oleh para capres nanti itu. Siapa yang paling
pandai menggait suara perempuan. Lah, Ya. menurut saya sejak 2000 mungkin 2 pemilu yang terakhir itu kebangkitan dari kaum perempuan itu tampak sekali. Jadi tidak mau katakan dinafikan begitu saja, diperhitungkan suaranya. Lalu selain itu menunjukkan bahwa sebetulnya perempuan juga punya ide untuk memilih siapa yang memang tepat untuk menjadi pemimpin nasional kita. Nah, ini yang juga harus diperhitungkan oleh tentunya siapapun yang menjadi capres nantinya. Baik. Gitu ya. Nah, ini menurut saya bukan hal yang mudah karena suara perempuan itu tidak satu. Suara perempuan itu akan variatif, tapi kita melihat sebetulnya cross cutting issues atau poin penting yang sama-sama disenangi oleh kaum perempuan itu apa? Itu yang harus diketahui oleh para capres, cawapres nanti itu dalam mencari dukungan dari kaum perempuan. Oke. Karena kan susah katanya ya membuka layer dan layer perempuan itu kan sulit ya. Iya. Harus tahu Karena apa berlayer-layer yang gitu ya. Karena berlayer. Oke, terima kasih Prof. Nah, selain dominasi perempuan sebagai pemilih, tapi kan ada kedua nih. Dominasi kedua dari perempuan adalah dominasi bahwa pemilih perempuan yang muda itu akan lebih banyak. Nah, Shirley melihatnya gimana? Silakan. Menarik Mbak, karena kalau tadi Prof menyampaikan kira-kira layer-layer apa yang harus dibuka, maka kalau dari sini poinnya tadi adalah pemilih muda perempuan juga mulai meningkat jumlahnya. Sehingga ada 3 poin utama yang saya ingin angkat. Sudut pandangnya adalah dari pemilih muda, bahwa 3 poin ini boleh jadi menjadi indikator kita dalam memilih. Entah siapa, kita bisa sama-sama melihat nanti, kita sama-sama bisa menilai nanti. Tapi yang pertama adalah mari kita cek program kerja yang ditawarkan dan keberpihakan program kerja itu terhadap perempuan. Yang kedua adalah cek kinerjanya dan track recordnya. Karena kita harus akui 3 calon yang sudah ditawarkan itu sedang dan atau sudah pernah menjadi pejabat publik. Jadi ada track record yang bisa kita sama-sama lihat. Dan yang ketiga adalah sudut pandangnya terhadap peran perempuan dalam sistem kemasyarakatan itu seperti apa. Yang boleh jadi di zaman sekarang, di era sekarang, jejak digital boleh jadi menjadi salah satu yang bisa kita sama-sama lihat. Nah, kalau boleh sedikit mengelaborasi, poin pertama adalah tentang kita sama-sama cek program kerja yang akan ditawarkan dan keberpihakan program kerja itu terhadap perempuan itu sendiri. Ini menjadi penting karena kalau Indonesia tadi disebutkan bahwa 50,7% adalah pemilihnya itu perempuan. Maka kalau kita mau kondisinya nanti, logikanya, kalau kita mau kondisinya nanti kurang lebih seperti sekarang, maka boleh jadi Pak Ganjar adalah orangnya. Karena Pak Ganjar ini sudah kurang lebih ditasbihkan sebagai petugas partai yang partainya juga adalah partai yang sama dengan presiden yang sekarang dan dinobatkan sebagai yang akan melanjutkan program-program kerjanya. Kalau kita mau misalnya logikanya pemimpin yang lebih senior berada di tengah jadi jembatan, boleh jadi, ini hanya boleh jadi. Pak Prabowo mungkin adalah orangnya. Tapi kalau kita kepengen melihat ada harapan baru, ada sesuatu yang ditawarkan yang memang itu baru, boleh jadi sekali lagi Pak Anies adalah orangnya, bisa jadi. Karena kita bisa melihat dari track recordnya bahwa prestasinya diakui di tingkat internasional. Formula E, WTP 5 tahun berturut-turut yang ternyata di 3 gubernur sebelumnya itu belum pernah didapatkan. Artinya tata kelola keuangannya ini kan cukup diakui begitu. Artinya kita bisa melihat 3 poin itu yang kemudian memasukkan sisi empati, layaknya tadi Prof sampaikan, sehingga perempuan tidak lagi gampang untuk dimanipulasi atau diambil suaranya dengan saja mengedepankan feeling begitu, nanti mungkin akan ada dibohongin begitu ya bahasa. Ya, sehingga ini akan jauh lebih menarik karena baiknya satu society, kita pengen ngelihat perempuan baik, maka otomatis cek society-nya. Dan ini terus berputar. Dengan kata lain, ketika kita pengen melihat masa depan satu wilayah, kalau kita mau bicara tentang negara itu baik, maka cara paling logisnya adalah pilih pemimpin yang memang punya kecenderungan untuk membuat program dan punya prioritas untuk itu. Dan itu bisa sama-sama kita lihat dari bagaimana sudut pandangnya selama ini terhadap pentingnya peran perempuan dalam sistem kemasyarakatan. Wah, luar biasa, ini sudah sangat komprehensif, tapi saya ingin lebih komprehensif lagi karena masih ada 2 aspek yang harus saya tanyakan, itu Mbak Feni dan juga Mbak Asfi. Tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi ya di Perempuan Bicara.